warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Anasrullah SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Usulan Penelitian. Perkenalkan, saya Redatama Putri Finala dengan NPM 22187203060. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Digital dan Self-Regulated Learning terhadap hasil belajar siswa Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMKN 2 Boyolali. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya pada pendidikan kejuruan. Sekolah menengah kejuruan atau SMK dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis serta kesiapan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, proses pembelajaran di SMK perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Pada jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga atau AKL, siswa dituntut mampu memahami konsep dan praktik akuntansi yang saat ini banyak berbasis teknologi digital seperti penggunaan aplikasi akuntansi, pencatatan keuangan berbasis komputer, serta penyusunan laporan keuangan digital. Kondisi tersebut menuntut siswa memiliki literasi digital yang baik agar mampu mengikuti dan memahami pembelajaran secara optimal. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan mencari, menyeleksi, memahami, dan memanfaatkan informasi digital secara tepat dan bertanggung jawab. Namun, berdasarkan pengamatan awal di SMKN 2 Boyolali, pemanfaatan teknologi digital oleh siswa jurusan AKL belum sepenuhnya optimal. Sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam memilih sumber belajar digital yang relevan, serta belum memanfaatkan media dan aplikasi digital secara maksimal untuk mendukung pemahaman materi akuntansi. Selain literasi digital, faktor internal lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah self-regulated learning, yaitu kemampuan siswa dalam mengatur dan mengendalikan proses belajarnya sendiri secara mandiri. Dalam pembelajaran akuntansi yang menurut ketelitian konsistensi, siswa perlu mengelola waktu belajar, menetapkan tujuan belajar, serta memantau dan mengevaluasi hasil belajarnya. Namun, masih terdapat siswa jurusan AKL yang kurang mandiri dalam belajar dan cenderung bergantung pada penjelasan guru. Nah, kondisi tersebut berdampak pada hasil belajar siswa yang belum optimal. Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa literasi digital dan self-regulated learning merupakan dua faktor penting yang diduga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untuk mengkaji pengaruh literasi digital dan self-regulated learning terhadap hasil belajar siswa Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMKN 2 Boyolali. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, adakah pengaruh signifikan literasi digital terhadap hasil belajar siswa Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMKN 2 Boyolali? Yang kedua, adakah pengaruh signifikan self-regulated learning terhadap hasil belajar siswa Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMKN 2 Boyolali? Dan yang ketiga, yang terakhir, adakah pengaruh signifikan literasi digital dan self-regulated learning secara simultan terhadap hasil belajar siswa Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMKN 2 Boyolali? Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel Y yaitu hasil belajar. Hasil belajar dalam penelitian ini itu didefinisikan sebagai tingkat pencapaian kemampuan akademik siswa Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga setelah mengikuti proses pembelajaran. Secara operasional, hasil belajar ini nanti diukur menggunakan nilai akademik siswa yang diperoleh dari dokumentasi sekolah, yaitu nilai mata pelajaran yang relevan dengan jurusan saat ini.
Selanjutnya yaitu variabel X1, literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan siswa dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber belajar digital secara tepat untuk mendukung pembelajaran akuntansi. Untuk indikator variabel ini yang pertama yaitu mengakses sumber belajar digital, yang kedua memilih informasi mata pelajaran yang relevan, yang ketiga memanfaatkan media digital untuk belajar. Selanjutnya yaitu variabel X2. Variabel X2 yaitu self-regulated learning adalah kemampuan siswa mengatur dan mengendalikan proses belajarnya secara mandiri. Untuk indikator ini variabel ini sendiri yaitu yang pertama perencanaan belajar, pengaturan waktu belajar, dan yang ketiga evaluasi hasil belajar. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel literasi digital dan self-regulated learning terhadap hasil belajar siswa. Untuk populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 216 siswa yang termasuk ke dalam jurusan program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL di SMKN 2 Boyolali. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Sofin dengan tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh sampel sebanyak 140 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportionate started random sampling dengan strata berdasarkan tingkat kelas yaitu 10, 11, dan 12. Agar setiap angkatan ini nanti terwakili secara proporsional dengan jumlah siswa yang sama sesuai. Selanjutnya, instrumen penelitian berupa angket yang digunakan untuk mengukur literasi digital dan self-regulated learning. Instrumen tersebut nanti diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakan instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi berganda, linear berganda. Pengujian hipotesis ini nanti dilakukan melalui uji T untuk mengetahui pengaruh parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh simultan serta koefisien determinasi untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran Bapak Ibu untuk menyempurnakan penelitian ini. Atas perhatian Bapak Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.